Pernahkah teman-teman mendengar seseorang berkata, "Sudahlah, itu memang sudah takdir." Atau mungkin ada yang mengatakan, "Nasib kita ditentukan oleh usaha kita sendiri." Nah, sebenarnya mana yang benar? Apakah manusia hanya menjalani takdir atau justru memiliki kebebasan untuk menentukan hidupnya? Ternyata, pertanyaan ini sudah diperdebatkan sejak lebih dari 1.000 tahun yang lalu dan melahirkan dua aliran besar dalam sejarah pemikiran Islam, yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Kita bahas bersama sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Perkenalkan, nama saya Elmi Hidayatul Khair. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang pemikiran Jabariyah dan Qadariyah. Materi ini penting dipelajari karena membantu kita memahami bagaimana para ulama terdahulu memandang hubungan antara takdir Allah dan usaha manusia. Dalam pembahasan ini, kita akan mempelajari yang pertama, sejarah munculnya aliran Jabariyah dan Qadariyah. Yang kedua, konsep takdir menurut kedua aliran. Dan yang ketiga, pandangan tentang kebebasan manusia. Yang keempat, perbandingan kedua aliran dan pelajaran yang dapat kita ambil. Oke, tanpa berlama-lama kita akan bahas pembahasan yang pertama, yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Teman-teman, setelah Rasulullah SAW wafat, wilayah Islam itu berkembang sangat luas. Bersamaan dengan itu munculnya berbagai persoalan baru yang belum pernah dibahas sebelumnya. Selain persoalan politik, para ulama juga mulai membahas persoalan akidah, salah satunya mengenai takdir. Pertanyaan yang sering muncul saat itu adalah, apakah manusia melakukan segala sesuatu karena pilihannya sendiri, atau karena semua sudah ditentukan oleh Allah? Nah, perdebatan ini semakin kuat pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Saat itu ada penguasa yang menggunakan alasan semua sudah menjadi takdir Allah untuk membenarkan kebijakan mereka. Sebagian ulama tidak setuju dengan pandangan tersebut karena berpendapat bahwa manusia tetap memiliki tanggung jawab atas perbuatannya. Nah, dari sinilah lahir dua aliran yang memiliki pandangan berbeda, yaitu Jabariyah dan Qadariyah. Pemikiran Jabariyah, sekarang kita bahas Jabariyah dulu ya teman-teman. Nah, kata Jabariyah berasal dari kata Jabaro yang berarti memaksa. Artinya apa? Manusia itu dianggap tidak mempunyai kebebasan dalam menentukan tindakannya. Nah, tokoh yang paling terkenal dari aliran ini adalah Jaham bin Safwan. Menurut Jabariyah, semua yang terjadi di dunia merupakan kehendak Allah. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi di luar ketetapannya. Oleh karena itu, manusia hanya menjalankan apa yang telah ditentukan. Mereka berpendapat bahwa jika seseorang menjadi kaya, miskin, pintar, ataupun gagal, semua merupakan bagian dari takdir Allah. Contohnya nih misalnya, ada dua mahasiswa. Yang pertama belajar dengan rajin, yang kedua tidak pernah belajar. Nah, ketika hasil ujiannya keluar, yang pertama memperoleh nilai tinggi. Jadi, menurut Jabariyah, hasil tersebut pada akhirnya merupakan ketetapan Allah yang sudah ditentukan sebelumnya. Pandangan ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kekuasaan Allah itu bersifat mutlak dan tidak ada sesuatu pun yang dapat terjadi tanpa izinnya. Namun, pandangan ini juga mendapatkan kritik karena dianggap apa? Dianggap mengurangi peran manusia dalam berusaha dan bertanggung jawab. Sekarang kita beralih ke Qadariyah. Kata Qadariyah berasal dari kata qadar, yang menunjukkan adanya kemampuan atau kekuasaan yang diberikan kepada manusia. Nah, tokoh yang terkenal dalam aliran ini adalah Ma'bad al-Juhani dan Ghailan ad-Dimashqi. Berbeda dengan Jabariyah ya teman-teman. Qadariyah ini berpendapat bahwa Allah memberikan manusia akal, kemampuan, dan kehendak bebas. Artinya apa? Manusia dapat memilih apakah akan melakukan kebaikan, apakah melakukan keburukan. Karena manusia diberi kebebasan memilih, maka manusia juga bertanggung jawab atas setiap tindakannya. Contohnya misalnya nih, ada seseorang yang menjadi dokter. Nah, ia harus belajar kan dengan sungguh-sungguh, mengikuti ujian dan terus berusaha. Nah, jika
beliau berhasil, keberhasilan tersebut merupakan hasil dari usaha yang dilakukan dengan izin Allah. Sebaliknya, jika seorang tidak mau belajar, maka ia harus menerima konsekuensi dari pilihannya itu sendiri. Menurut Qadariyah, Allah memang mengetahui segala sesuatu, tetapi manusia memiliki tanggung jawab dan menentukan pilihan hidupnya sendiri. Nah, sekarang kita bandingkan konsep takdir menurut kedua aliran. Yang pertama, menurut Jabariyah, seluruh kehidupan manusia telah ditentukan oleh Allah dan manusia tidak memiliki kebebasan yang sesungguhnya. Sedangkan menurut Qadariyah, Allah itu memberikan manusia kebebasan memilih sehingga manusia itu bertanggung jawab atas setiap amal yang dilakukan. Perbedaan ini menjadi inti dari perdebatan kedua aliran tersebut. Nah, teman-teman, pembahasan tentang kebebasan manusia itu kan sangat menarik ya. Jadi Jabariyah itu percaya bahwa manusia seperti seseorang yang sedang mengikuti arus sungai, seperti itu. Jadi manusia itu kemana arus itu membawa, ke sanalah ia akan pergi. Sebaliknya dengan Qadariyah, mengibaratkan manusia itu seperti pengemudi kendaraan. Allah telah memberikan kendaraan, jalan, dan petunjuk. Namun apa? Manusia sendirilah yang memilih jalan yang mana yang akan ditempuh. Seperti itu. Nah, karena itu manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihannya. Perbedaan kedua aliran dapat disimpulkan sebagai berikut. Jabariyah lebih menekankan kekuasaan Allah secara mutlak. Sedangkan Qadariyah lebih menekankan kebebasan manusia. Nah, menurut Jabariyah itu manusia tidak memiliki kehendak bebas. Sebaliknya, menurut Qadariyah, manusia bebas memilih dalam hal tanggung jawab. Jadi Jabariyah itu memandang manusia hanya menjalankan ketetapan Allah, sedangkan Qadariyah menegaskan bahwa manusia bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita ambil? Perbedaan pendapat merupakan bagian dari sejarah perkembangan pemikiran Islam. Namun, kita juga belajar bahwa Islam mengajarkan keseimbangan. Sebagai seorang muslim nih, kita harus percaya bahwa Allah itu maha mengetahui dan maha menentukan segala sesuatu. Di sisi lain, kita juga diperintahkan untuk bekerja keras, belajar, berusaha, berdoa, dan bertawakal. Artinya apa? Kita tidak boleh hanya pasrah tanpa usaha. Tetapi, kita juga tidak boleh sombong ketika berhasil. Karena apa? Karena semua terjadi atas izin Allah. Nah, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa Jabariyah menekankan bahwa seluruh perbuatan manusia merupakan kehendak Allah. Sedangkan Qadariyah menekankan bahwa manusia itu memiliki kebebasan memilih dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam perkembangan pemikiran Islam, banyak ulama kemudian mengambil jalan tengah dengan menjelaskan bahwa iman kepada takdir harus berjalan seiring dengan kewajiban manusia itu sendiri. Untuk apa? Untuk berikhtiar dan bertawakal. Dengan demikian, seorang muslim tidak bersikap pasif, tetapi juga tidak merasa segala keberhasilannya murni karena dirinya sendiri. Nah, teman-teman, itulah pembahasan mengenai pemikiran Jabariyah dan Qadariyah. Semoga penjelasan ini membantu kita memahami bahwa pembahasan tentang takdir bukan sekedar teori, tetapi juga mengajarkan pentingnya keseimbangan antara iman kepada ketentuan Allah dan usaha dalam menjalani kehidupan. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng agar apa? Agar tidak ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.